Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gusti akan berbagi satu buah ilmu pengetahuan yang insya Allah ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya, yang mana pada tema kesempatan kali ini adalah cara awet muda menurut Islam. Nah, biasanya dalam kondisi kehidupan zaman era modernisasi seperti ini, terutama khususnya para ibu-ibu atau mbak-mbak atau adik-adik yang dari wanita kaum hawa masih suka mengandalkan, mengedepankan yang namanya make up ya, atau produk-produk bedak kecantikan dari level yang terendah, termurah hingga sampai yang termahal. Sebetulnya tolak ukurnya untuk memancarkan aura, untuk menimbulkan agar wajah kita lebih baik, lebih cantik, lebih memesona secara alami, itu ada menurut cara Islam yang tidak harus mengeluarkan modal dengan besar atau prosesnya sangat sulit, dan ini mudah dilaksanakan ya. Begitu juga untuk dari kaum Adam, mungkin ada saudaraku yang laki-laki yang merasa selama ini tidak pede dengan bentuk wajah atau rupanya atau jenis kulitnya, maka bisa jadi amalan ini insya Allah nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun saja berada. Jadi nggak perlu lagi saudaraku apalagi sampai kita demi untuk supaya terlihat cantik, terlihat tampan, terlihat bagus, pasang susuk ya. Akhirnya pergilah kita ke dukun sana, dukun sini, mengeluarkan dana yang bukan sedikit dan yang jelas-jelas itu akan berakibat fatal, baik itu secara di dunia maupun di akhirat. Jadi hindari itu saudaraku. Jika kita ingin bagaimana bisa dicintai oleh semua insan yang ada di dunia ini, semua orang itu bawaannya seneng aja, sayang aja, kangen aja sama kita. Nah, inilah metode-metode yang pernah diajarkan dan banyak kita dapatkan, tapi tentunya tidak melanggar cara syariatnya, karena ini menurut cara Islam. Sangat mudah dilakukan saudaraku. Jadi mulai sekarang, setelah saudaraku mendengarkan audio dan video ini, jangan ragu saudaraku, nanti silakan dipraktekkan ya. Di sini ada 7 cara supaya kita terlihat lebih awet muda, wajah kita lebih bersinar, lebih mempesona, dan agar banyak disukai oleh khalayak umum, terutama lawan jenis. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan media pelet, pengasihan, susuk, dan lain sebagainya. Pahami itu ya? Insya Allah dengan metode cara Islam ini akan lebih terlihat cantik secara alami, tampan lebih secara alami, dan tentunya kita tidak menanggung dosa karena apa yang kita lakukan bukan dalam kategori unsurnya musyrik atau syirik ya, karena ini murni menurut cara Islam. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Jadi langkah pertama saudaraku sangat simpel. Di sini ada 7. Tolong disimak baik-baik
supaya nanti tidak gagal paham dan bisa dipahami ya. Yang pertama, saudaraku, coba usahakan mulai hari ini untuk memperbanyak tersenyum. Walaupun kita sama-sama tahu, mungkin dalam kondisi saat ini saudaraku sedang bersedih, banyak masalah ya. Entah itu masalah hutang, masalah problem rumah tangga, masalah perekonomian, masalah penyakit dan lain sebagainya. Intinya lupakan itu. Cobalah untuk selalu tersenyum dimanapun dan kapanpun, karena senyum itu adalah sebagian di antara ibadah dan yang akan juga mempermudah masuknya jalan rezeki dan energi positif yang akan bersarang atau singgah ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua, agar kita terlihat lebih awet muda, agar kita disenangi banyak orang, agar kita disayangi banyak orang, terutama lawan jenis, taatlah untuk beribadah, untuk sabar, senang bersyukur, dan ramah. Nah, itu yang kedua. Taat beribadah, tentunya kita sebagai umat muslim, kita yang beragama Islam diwajibkan untuk beribadah. Jangan tinggalkan itu, saudaraku. Minimal, walaupun kita belum bisa atau belum sempat melaksanakan sholat sunnahnya, kegiatan yang lainnya, minimal sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu dulu ya. Kemudian, seberat apapun, semarah apapun kita, seemosi apapun kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, berusaha untuk bersabar ya. Dan dalam kondisi apapun, perbanyaklah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkali-kali dalam konten-konten video sebelumnya pun selalu Gus Lis sampaikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah sendiri, jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya akan ku tambah. Artinya senang untuk bersyukur. Dan ramah, saudaraku. Ramah itu tidak terkecuali, tidak kepada sesama jenis maupun lawan jenis. Namun begitu jangan disalahfungsikan, jangan disalahartikan. Karena keramahan kita, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, yang terjadi malah terjadilah hal negatif di kemudian hari. Nah, itu dipahami ya. Jadi yang pertama tersenyum, yang kedua taat ibadah, sabar, senang, bersyukur, dan ramah. Kemudian yang ketiga, coba usahakan mulai saat ini sebelum saudaraku menjelang tidur malam hari, daripada kita menggunakan, mohon maaf ya, seorang Gusli tidak pernah melarang saudaraku untuk membeli, menggunakan produk apapun, kosmetik apapun, make up mau seharganya 1 miliar pun satu botol, tidak pernah melarang. Tapi kalau lebih baik, kalau saudaraku mau terlihat lebih cantik, alami, mempesona, menawan, dan membuat awet muda, mulai sekarang gunakanlah minyak zaitun di wajah ya. Banyak manfaatnya dalam kandungan minyak zaitun itu. Di antaranya mempermudah dari sel yang sudah menua, menghilangkan kerutan, mengencangkan wajah. Dengan begitu nanti dengan sendirinya kalau itu sudah lakukan, maka dengan sendirinya kita akan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Wajah kita lebih kencang dan lebih bersinar, lebih cerah artinya, saudaraku ya. Gunakan saja minyak zaitun setiap menjelang tidur atau pagi hari, itu juga boleh. Nah, kemudian yang keempat, kenapa tadi nomor 2 Gus Lis sampaikan untuk taat beribadah? Tentunya kalau kita akan melaksanakan sholat, tidak pernah kita tinggalkan yang namanya berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Nah, yang keempat di sini adalah berwudu, ya. Karena di dunia pun kalau kita sering berwudu, itu akan memberikan efek kesehatan untuk tubuh kita, ya. Seperti di tengkuk kita, di sela-sela kaki kita yang seharusnya kering, retak-retak, mengerut, akhirnya dengan kita berikan basahan atau percikan air ini akan menjadi lebih segar, lebih fresh. Nah, di akhirat pun begitu nantinya. Bagi seorang hamba Allah yang sering menyiramkan air wudhu ke dalam wajahnya dan di bagian tubuh tertentu, maka di kemudian hari akan terlihat orang ini akan ciri khasnya karena sering terkena air wudhu. Itu nilai plusnya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, usahakan kalau saudaraku ingin awet muda, ingin tetap lebih tampil cantik, ceria, menawan, mempesona, hilangkan rasa iri dan dengki dalam hatimu. Biasakan untuk menerima apa adanya, ikhlas apa adanya, tanpa ada rasa iri dan dengki kepada siapapun. Bersihkan hatimu, saudaraku.
bersihkan lahir dan batinmu. Maka insya Allah nanti banyak kebaikan yang akan kalian terima. Ini yang sebenarnya selama ini tidak disadari. Sudahlah bermake up dengan harga bedak, harga kosmetik yang nilainya puluhan juta, ratusan juta, mungkin bisa jadi miliaran. Tapi wajahnya kita lihat itu tetap membosankan, bahkan senep kata orang lihatnya, nggak enak sama sekali, butek aja. Padahal make upnya mahal, karena apa? Ternyata inilah diantaranya. Masih adanya rasa iri dan dengki dalam diri kita. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, saudaraku, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud pada sepertiga malam, sesuai apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang banyak menunaikan sholat malam, jadi berwajah dapat terlihat tampan atau cantik di siang hari. Ini dikutip dari hadis riwayat Ibnu Najah. Ya. Artinya sholat tahajud itu selain kita mendapatkan nilai plus akan apa yang kita laksanakan, entah kita sedang berhajat masalah apapun itu, saudara harus tahu ternyata itu juga bisa membuat kita lebih awet muda dan menghidupkan aura energi positif di wajah dan tubuh kita, saudaraku. Nah, artinya tidak sia-sia ya, nilai plusnya banyak, manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian untuk yang 7, ini yang lebih terpenting, ini yang terakhir ya, menahan amarah. Kenapa Gus Ri katakan untuk menahan amarah? Perlu saudara sadari, dengan kita semakin marah, emosi, coba saudara perhatikan, di saat saudara marah atau emosi, pasti semua urat-uratnya mengencang, ya. Mengencang karena terbawa emosi, tensinya juga naik. Akhirnya terjadi apa? Wajah kita tidak terlihat muda lagi, terlihat tua, terlihat sangar dan mengerikan. Nah, kemudian nanti endingnya, setelah semuanya sudah selesai, amarahnya sudah selesai, dalam hitungan menit atau jam kemudian mereda marahnya. Karena semua organ tubuh kita, saraf-saraf yang ada di kepala, leher sampai wajah kita semuanya mengencang kemudian mengendur. Terjadilah kerutan pada akhirnya. Kalau itu sering terjadi, dikencengin mengerut, dikencingin mengerut. Nah, sekarang logika. Coba, mohon maaf ya, Gus sampaikan. Bagaimana kondisi para kaum hawa semasa masih lajang atau gadis dan setelah memiliki anak atau sudah pernah mengandung? Tentu berbeda fisiknya. Karena apa? Ya itulah tadi. Karena kalau jiwa atau bentuk tubuh seorang gadis atau yang masih perawan, dia tidak akan tersentuh oleh siapapun. Semuanya bentuknya masih fresh. Berbeda lagi dengan kaum hawa atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak atau suami. Tentu berbeda. Nah, begitulah dengan silsilah atau filsafah masalah emosi atau marah tadi. Bayangkan itu. Hari ini kita bisa jadi marah 5-6 kali, menegang semuanya, mengencang semuanya dari urat kita, organ tubuh kita sampai saraf-saraf kita. Kemudian nanti sorenya mengendor. Yang terjadi kepala sakit, badan pegal-pegal. Dan itu pun akan berdampak mempengaruhi bentuk tubuh kita, termasuk wajah kita yang paling kelihatan. Cepat tua, saudara, hindari itu. Jadi yang pertama, perbanyaklah tersenyum. Yang kedua, taat beribadah, sabar, senang bersyukur dan ramah. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk memakai minyak zaitun di bagian wajah. Yang keempat, sering-sering berwudu. Kelima, menghilangkan iri dan dengki. Yang keenam, laksanakan atau sholat tahajud, ya. Kemudian yang ketujuh, menahan amarah. Jika 1-7 ini saudaraku sering praktekkan, gunakan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yakinlah nanti saudaraku, dengan sendirinya pasti orang yang melihat saudaraku selama ini tidak bertemu, entah dalam hitungan 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, setelah bertemu boleh dicek, tanyakan. Bisa jadi mungkin lawan bicara kita atau lawan diri kita akan bicara sendiri. Wih, kok sekarang berbeda ya? Ada apa ya? Nah, maka bahkan bisa ditanya nih, pakai bedak apa? Kamu pakai susuk ya? Kamu pakai make up apa sih bisa glowing ini, bisa seceria ini, bisa kok lebih mudaan banget ya, kayak bukan usia pada 40 tapi kelihatan seperti 25 atau 20 kan begitu. Nah, ini fakta nanti akan menjawab. Saudara bisa praktekkan itu. Jadi kalau kita bicara yang nomor 7, menahan amarah. Ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menahan kemarahannya walau sebenarnya dia dapat melepaskannya atau melampiaskannya,
Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah biarkan memilih bidadari bermata cermat yang disenanginya. Ini dikutip dari hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, sangat luar biasa saudara. Di dunia pun kita akan diberikan kesehatan, awet muda. Di akhirat pun kita diberikan kebebasan, dibanggakan di depan manusia lain oleh Allah. Ingat loh, yang membanggakan kita Allah, yang suruh memilih itu adalah Allah. Silahkan pilih bidadari mana yang kau sukai. Bayangkan itu. Artinya begitu banyak nilai kebaikan yang terkandung dari poin 1 sampai nomor 7 ini. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dan rahmatullah Allah. Di sini juga perlu gue disampaikan, alhamdulillah kita punya saudara itu di daerah Jawa Tengah. Mungkin saat ini di antara saudaraku yang menyimak mendengarkan video ini ingin berbagi kebaikan, ingin berinfak, ingin membagikan sedikit rezekinya kepada sama hamba Allah. Di sini ada saudara kita yang sedang melaksanakan proses pembangunan pondok pesantren, ya, itu di Jawa Tengah di Kabupaten Batang. Maka dari itu, bagi saudaraku, jika ingin berbagi rezeki, ingin berinfak, silahkan. Ini sudah Gus Li tampilkan pada video ini, teksnya, nama pondok pesantrennya, alamat lengkapnya, nomor telepon dan WA-nya, nama pemilik, nomor rekeningnya, dan sekalian nomor rekeningnya. Jadi ini adalah suatu bentuk suatu support dari seorang Gus Li yang mengharapkan kepada seluruh saudaraku semuanya, jika ingin berbagi, ingin bersedekah, ingin berinfak, silahkan. Nanti bisa dihubungi nomor yang ada di nomor ini yang Gus Li tampilkan di video ini. Dipastikan kebenarannya juga boleh. Kalau mau terampil silahkan langsung ke sana, tidak harus melalui saya. Di sini saya sebagai hamba Allah hanya membantu menyampaikan kabar baik ini. Mungkin ada dari saudaraku ingin menjadi donatur, ingin berbagi rezeki kepada sama hamba Allah, ingin ikut membantu berpartisipasi membangun pondok pesantren ini. Semoga harapan Gus Li apa yang sudah saudaraku niatkan, beribadah, bersedekah, berinfak ke jalan Allah ini akan menjadikan suatu amal ibadah dan keberkahannya untuk saudaraku semuanya di dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan jika ingin berbagi. Sekali lagi Gus Li sampaikan, semuanya data-datanya ada di video ini, bisa dilihat. Ini sudah saya tampilkan. Di situ juga ada nomor WA-nya. Bisa juga langsung berkomunikasi langsung dengan beliau, para tokoh atau pendiri pondok pesantrennya. Berserasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian dalam ucapan atau kata-kata. Karena kita sebagai manusia sama-sama kita ketahui tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi Gus Li ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesarnya. Ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk saudaraku semuanya, khususnya bagi para pendatang baru yang baru menemukan channel Jalan Surga ini. Mohon dengan segala kerendahan hatinya untuk ikut membantu channel Jalan Surga ini agar kedepannya semakin bisa bertumbuh berkembang lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Sekali lagi Gus ucapkan terima kasih. Di akhir kata Gus ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.